Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati panitia MPLS tahun pelajaran 2020-2021 yang kami cintai, banggakan calon siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. Alhamdulillah ya rabbil alamin, pagi ini kita dapat bertemu di SMK Bina Warga Kota Bogor. Pertama, Bapak tidak lupa mengucapkan selamat datang di kampus SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, dan terima kasih atas kepercayaan dan pilihan calon siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor tahun pelajaran 2020-2021, dan kepada orang tua juga terima kasih atas kepercayaannya untuk menjatuhkan pilihan masuk di SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Mudah-mudahan semua proses pembelajaran ini bisa diikuti dengan baik. Adik-adik calon siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, pertama perkenalkan Bapak adalah namanya Dr. Andes Haji Susman Yakub MM sebagai Kepala Sekolah SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Pertama ingin menyampaikan bahwa sebelum menjadi siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, sebagaimana biasanya harus mengikuti kegiatan MPLS yang juknisnya ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa harus mengikuti MPLS? Karena MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Artinya sebelum Anda belajar, Anda harus paham dulu seperti apa lingkungan sekolah ini, lingkungan secara internal yang ada di sekolah ini. Ini perlu dipahami agar tidak salah memasuki pilihan Anda di jurusan-jurusan yang ada di SMK Bina Warga 1 Bogor. Kenapa demikian? Karena ini penting. Pertama, mengenal lingkungan sekolah. Kedua, mengenal jurusan yang ada di sekolah ini. Ketiga, mengenal sebagaimana manajemen sekolah ini. Ini perlu sebelum lebih jauh. Anak-anakku sekalian, calon siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. Di SMK Kota Bogor, di SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini berbeda dengan SMA. Kalau Anda masuk SMA, jurusan pilihannya itu jatuhnya di kelas 11. Artinya belajar selama 1 tahun, setelah itu mana nilai yang terbaik, maka masuk ke pilihan sana. Umpamanya IPA dan IPS. Beda dengan SMK. SMK itu begitu masuk sudah menjatuhkan pilihan jurusan apa. Ini yang paling tidak harus sesuai dengan talenta yang ada pada diri kita masing-masing, serta didukung oleh masa depan ke depannya seperti apa, dan didoakan, disetujui oleh orang tua agar tidak salah kaprah memilih jurusan. Banyak di dalam perjalanannya setelah berjalan sekian tahun akhirnya nggak cocok, maka SMK Bina Warga akan memberikan penjelasan tentang penjurusan yang ada di SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini agar tidak salah memilih jurusannya. Andaikan nanti setelah selesai MPLS ini baru memahami keseluruhan lalu mau pindah jurusan, kami masih beri kesempatan paling tidak seminggu setelah MPLS, masih beri kesempatan untuk menjatuhkan pilihan mau
pindah atau lanjut, pilihan itu. Ini harapan kami sehingga KBM kedepannya tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan Anda tetap enjoy di SMK ini. Anak-anakku sekalian, calon siswa SMK Bina Marga 1 Kota Bogor. Di SMK Bina Marga 1 Kota Bogor ini ada 7 program keahlian. Pertama adalah namanya desain, pemodelan, dan informasi tentang bangunan. Nah, ini dulu namanya adalah jurusan bangunan atau TGB, teknik gambar bangunan. Nah, ini orientasinya, pembelajarannya semuanya memakai sistem prakteknya itu menggambar, mendesain bangunan, melaksanakan pekerjaan bangunan, menghitung pekerjaan bangunan, dan lain-lainnya. Nah, ini beda. Jadi desain pemodelan ini menciptakan model-model bangunan, mendesain model-model bangunan. Jadi itu tentang desain bangunan. Orientasinya di lapangan, pekerjaannya banyak di lapangan nantinya. Jadi ini tentang desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Yang kedua adalah jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Teknik instalasi tenaga listrik itu terkait dengan masalah kelistrikan tegangan tinggi. Jadi itu seperti dunia kerjanya seperti apa? Masuknya dunia kerjanya di instalator listrik, di kontraktor listrik, di PLN, dan lain-lainnya. Banyak. Dunia kerjanya masang instalasi listrik, ya, merencanakan instalasi listrik, dan lain-lainnya. Itu terkait dengan kelistrikan. Beda dengan kelistrikan elektronika atau dengan kelistrikan kendaraan. Itu jurusan yang kedua. Sehingga nanti Anda bisa melihat jurusan apa yang paling pas. Dan harapan orang tua jurusan apa? Biasanya kalau orang tua kerja di PLN, dia akan cenderung anaknya masuk jurusan ini. Selanjutnya yang ketiga jurusan TAV. TAV itu teknik audio video. Teknik audio video itu adalah tentang perencanaan pembuatan audio video. Nah, termasuk servis, TV segala macam. Nah, hanya saja kelihatannya tahun ini peminatnya kurang karena sekarang orang tidak lagi membuat servis TV, servis mesin cuci dan kulkas dan lainnya. Sekarang udah nggak musim orang, karena servis sekarang itu lebih baik beli baru ketimbang servis, biayanya lebih murah. Nah, jadi sekarang sehingga tahun kemarin juga sudah nggak ada peminatnya. Sekarang hanya tinggal menghabiskan siswa yang ada sekarang ini, karena peminatnya sudah berkurang karena dunia kerjanya sudah jauh berkurang. Dulu bisa menciptakan pekerjaan sendiri, berwira swasta, jadi tukang servis TV dan kulkas segala macam, AC. Nah, sekarang sudah susah. Karena kalau kita lihat sepanjang jalan mana ada lagi orang buka bengkel servis TV. Udah langka sekali. Kecuali ya masa perawatan dari toko. Yang ketiga adalah teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan itu yang lebih kenal TKJ. Itu biasanya orientasinya kepada hardware-nya. Jadi itu ke perangkatnya. Jadi ini ada jurusan TKJ. Nah, TKJ itu tentang masalah komputer, bukan masalah masalah hardware-nya, perangkat kerasnya. Kemudian teknik permesinan. Yang kelima teknik permesinan. Teknik permesinan ini itu dulu sering diberi nama adalah jurusan mesin. Jurusan mesin itu menciptakan, membuat sesuatu tentang peralatan permesinan, ya, bisa menggerinda, bisa membubut, bisa mengelas. Itu teknik permesinan. Dunia kerjanya juga banyak yang berwira swasta, dan orientasinya selalu orang lebih cenderung untuk berwirausaha,
karena ini akan lebih gampang, lebih mudah dan terukur ya. Ini contohnya kalau Anda pernah lihat pembubutan mesin motor, mobil, nah, ini teknik permesinan. Jadi teknik permesinan ini belajar membubut, membuat, mengikir, mengalas semua. Itu termasuk teknik permesinan yang sifatnya memproduksi seperpak mesin permesinan. Jadi tidak seperpak mobil, bukan, seperpak permesinan, termasuk permesinan di pabrik segala macam. Dunia kerjanya sangat luas sekali dunia kerjanya. Sama dengan jurusan desain pemodelan tentang dan informasi bangun tadi. Dunia kerja sangat luas dan mudah mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah jurusan teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan otomotif yang dulu dikenal orang jurusan otomotif. Itu jurusan otomotif itu sekarang namanya jurusan teknik kendaraan ringan, TKR otomotif. Nah, TKR otomotif itu terkait dengan masalah perbaikan mobil. Mobil sekarang sudah pada canggih. Mobil sekarang ini, Anda coba lihat, mobil sekarang sudah nggak pakai karburator, sudah nggak pakai platina. Nah, ini sudah canggih. Alhamdulillah SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini sudah mengikuti perkembangan itu. Kemarin kita mendapatkan bantuan mobil-mobil baru yang sesuai dengan zamannya, yaitu satu mobil Brio Matic, yang kedua R3 manual, kemudian Outlander Matic. Ini dikasih oleh pemerintah, kecuali Outlander itu dikasih oleh Mitsubishi, karena pernah alumni dari Bina Warga ini adalah menjadi mekanik terbaik se-Indonesia, sehingga memberikan reward and punishment ke sekolah, yaitu sebuah mobil Mitsubishi Outlander untuk praktek anak dan macam-macam mesin-mesin mobil yang sudah dipretelin satu per satu untuk dijadikan buat praktek anak-anak. Bahkan di sekolah ini ada khusus kelas TKR otomotif Mitsubishi. Jadi sehingga dia prakteknya khusus mobil Mitsubishi. Sehingga nanti ketika kita sudah kerjasama dengan Mitsubishi itu hampir seluruhnya di Jabodetabek ini, sehingga apabila Mitsubishi itu membutuhkan karyawan, penerima rekrutmen tenaga kerja akan selalu memprioritaskan anak-anak alumni dari SMK Bina Warga yang kelas khusus Mitsubishi. Ini dunia kerjanya tentang mobil. Jadi semua mobil insya Allah bisa di sini, baik mobil yang lama yang masih pakai karburator, pakai platina, masih semuanya dipelajari di sini. Dan ini tergantung pada kitanya saja lagi, mau berusaha yang maksimal atau tidak, ya tergantung pada kita, karena fasilitasnya sudah kita siapkan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, yang sekarang ini lebih dikenal dengan TSM, teknik sepeda motor. Ini teknik sepeda motor ini, alhamdulillah sekarang ini kita melihat perkembangan sepeda motor dengan mobil ini luar biasa pesatnya. Nah, sekarang kita buka jurusan TSM ini, yang alhamdulillah peminatnya cukup bagus dan lulusannya alhamdulillah bisa bekerja di mana saja dan bisa berwira swasta. Ini khusus sepeda motor. Semua kendaraan sepeda motor di sini dipelajari sebaik-baiknya, sehingga harapan kita sehingga anak ini lulus bisa bekerja, paling tidak menciptakan lapangan kerja, dunia kerja sendiri, sehingga dia bisa bekerja semaksimal mungkin. Karena banyak keinginan anak-anak muda, terutama sekarang ini, sepeda motor ini didesain macam-macam, diberikan model-model yang terbaru sehingga sesuai dengan seleranya. Ini jurusan yang ada di SMK Bina Warga Bogor ini, sehingga kita berharap SMK Bina Bogor ini akan tetap muncul sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu
membangun manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Ini tujuan kita, siswa kita ini. Sehingga selama 3 tahun anak-anak Anda ini nanti bisa praktek semaksimal mungkin di sini. Kami memberikan fasilitas yang seluas-luasnya. Bahkan kalau hari libur juga Anda bekerja sama dengan guru-guru sini, mau praktek kendaraan sendiri bawa ke sini atau apa, kami silahkan, tidak ada masalah. Selama ada dibimbing oleh toolman yang ada di bengkelnya ataupun guru-guru yang bersangkutan. Silakan pakai fasilitas yang ada. Untuk kendaraan sendiri juga boleh. Untuk memahirkan Anda agar Anda enjoy di sekolah ini, belajar menuntut ilmu tentang praktek. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan banggakan, hanya sekarang ini karena musim pandemi sekarang ini, barangkali kita pada tahun pelajaran 2020-2021 ini mungkin selama 1 semester ini kita paling akan memberikan pembelajaran secara daring. Hanya pada hari minggu-minggu tertentu akan diadakan praktek gitu. Ini selama ini. Tapi kalau sudah selesai pandemi COVID-19 ini, kita akan tetap belajar normal, praktek normal. Sekarang ini kan sedang dianjurkan pakai masker, menuruti protokol kesehatan. Dianjurkan tidak terlalu dekat, jaga jarak. Nah, ini yang susah kita sekarang ini. Sementara usaha kita ini menuntut kita harus bekerja di bengkel, harus bekerja di lab. Nah, sementara mungkin kita coba dulu daring selama setengah semester. Nanti setelah itu kita coba nanti praktek. Ya, kita tetap andalan kita SMK itu dimanapun SMK tetap prioritas utama adalah praktek. Karena praktek itulah yang akan mengantarkan Anda masuk ke dunia kerja yang seluas-luasnya. Jadi mohon dimaklumi dalam kondisi pandemi ini KBM kita nanti akan banyak belajar di rumah secara daring. Ini bukan kita saja, cuma semua sekolah akan seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini berakhir secepatnya, kita bisa kembali aktif di sekolah. Kami juga menginginkan siswa-siswi ini bisa praktek semaksimal mungkin di sekolah ini supaya bisa berjalan ke BM dengan baik, dengan hasil maksimal. Gak mungkin kita sebagai orang SMK hanya banyak belajar teori saja. Tapi namun demikian, kalau khusus untuk pada 1 semester pertama memang banyak memberikan teori pembelajaran tentang praktek itu. Itu hal yang wajar. Kita berharap mudah-mudahan setengah semester kita sudah bisa aktif ke sekolah, kita bisa belajar semaksimal mungkin. Kemudian nanti ketika kapan-kapan Anda nanti datang ke sekolah ini, silakan berkunjung ke bengkel masing-masing, ya, supaya Anda punya harapan. Saya ini nanti kalau sudah masuk di SMK Bina Warga 1 ini, pengen seperti apa? Kami memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siswa yang ingin praktek di luar jam pelajaran di sini, silakan. Ya, mau belajar setir mobil segala macam, silakan. Dengan guru-guru kaprot TKR otomotif itu, silakan bicarakan baik-baik. Kami memberikan fasilitas sebaik-baiknya. Ingin belajar setir mobil kita siap. Kita punya kendaraan mobil yang bisa jalan secara normal itu adalah ada kurang lebih Avanza, R3, Brio, Kijang 2, ada 6. Nah, ini tinggal Anda ngobrol aja dengan ketua jurusannya, silakan sampaikan kalau keinginannya ingin belajar setir mobil, ingin belajar di luar jam pelajaran, silakan bicara dengan kaprotnya masing-masing. Ya, sehingga Anda
kami harapkan betah di bengkel atau lab. Begitu juga jurusan listrik dan jurusan lain-lainnya. Jadi sehingga mindset kita betul-betul masuk SMK ini betul-betul berubah. Jadi mindset kita itu mindset siap kerja, lulusan siap kerja. Ini yang kita tanamkan di mindset kita. Beda jauh dengan waktu Anda di MTS atau di SMP. Nah, mungkin waktu SMP, MTS Anda baru tahu SMK pengen jurusan ini. Nah, nanti sekarang Anda sudah tentang tahu bahwasanya arahannya kemana, setiap jurusan arah dunia kerjanya kemana. Tapi tidak tertutup untuk masuk perguruan tinggi, jangan salah. Yang kemudian nanti Anda ikuti tentang kurikulum. Tentang kurikulum itu penjelasan tentang kurikulum, menjelaskan beban studinya, jam-jam pelajarannya. Nah, nanti jelas di sana. Oh, pelajaran praktek ini sekian jam, paham. Selalu sampai paham. Ya, sehingga selesai MPLS ini Anda pengen pindah. Oh, saya pengen pindah Pak jurusan TKR. Silakan. Kita kasih waktu 1 minggu berpikir setelah selesai MPLS ini, lalu kita mau pindah jurusan, silakan. Yang penting Anda enjoy belajar, tidak terbebani belajar ini. Jangan belajar ini menjadi beban, tapi belajar ini adalah menjadi kita enjoy. Ada tuntutan di dalam hati kita itu, kita pengen sekolah, pengen belajar, pengen tahu, pengen penjelasan. Jangan takut datang sekolah. Kemudian di SMK Bina Warga ini, andaikan nanti dalam proses daring ini, mulai dari MPLS atau mulai dari KBM, andaikan Anda belum punya HP Android atau Anda sudah punya kuotanya kurang karena di rumah juga belum ada internet, Anda silakan datang di sekolah, datang aja ke sekolah. Kita ada lab komputer, kita ada 4, dengan jumlah komputer kita itu ada kurang lebih 125 biji. Ya, itu bisa dipakai asal posisinya jaga jarak. Nanti pembelajaran daring itu tidak mutlak Anda harus ada di rumah, cuma secara umum Anda harus ada di rumah. Karena andaikan Anda tidak punya fasilitas wifi di rumah atau kuotanya nggak kuat, di sekolah saja ikuti dengan baik. Silakan lapor kepada gurunya, ke guru piketnya, terutama ke bagian kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti dengan baik. Jangan gara-gara tidak punya kuota internet kita nggak bisa KBM. Karena KBM daring kita merencanakan setiap materi yang disampaikan kepada Anda, setiap pelajaran harus ada feedback kepada gurunya. Ya, nanti ada feedbacknya, jawaban Anda seperti apa. Jadi nanti situ akan ketahuan Anda mengikuti dengan baik atau tidak. Maka di sekolah ini sudah kita siapkan lab komputer. Nah, kemudian kalau tidak punya lab komputer, Anda sudah punya Android, hanya nggak punya pulsa. Di ruang kelas kita sudah pasang, termasuk di musola, termasuk di bengkel kita sudah pasang akses point internet. Dan setiap ruangan itu berbeda passwordnya. Nanti lihat di ruangannya di dalam ada. Secara indoor kita pasang, Anda tinggal di dalam kelas saja, ngikutin dengan baik, nggak ada masalah. Kita bebaskan internet ini, ya, supaya Anda betah belajar secara daring ataupun nanti kalau KBM udah normal, Anda betah belajar di sekolah. Kita udah siapkan, di kelas ada, di musola kita ada, di bengkel-bengkel ada. Andaikan Anda tidak punya fasilitas di rumah, silakan datang di sini, lapor, nanti kita atur. Anda ikuti pelajarannya secara daring dan internetnya gratis. Di dalam ruangan itu sudah ada ditempel passwordnya masing-masing. Setiap ruangan berbeda, tinggal Anda mengikuti sebaik-baiknya. Jadi ketika pembelajaran musim pandemi COVID-19 ini dan dengan teori pembelajaran daring ini, tidak ada satupun alasan tidak bisa mengikuti dengan baik. Sekolah menyiapkan, di ruangan ada, di bengkel ada, di musola ada, di lab apalagi dengan komputer-komputernya disiapkan. Tinggal Anda mau atau tidak. Kita berharap mindset kita rubah, ciptakan kita betah di sekolah, betah belajar, apapun kendalanya itu adalah proses. Mudah-mudahan Anda
Anda bisa ikuti sebaik-baiknya nanti sehingga KBM kita berjalan dengan baik. Tidak ada alasan harus punya kuota, nggak punya kuota nggak bisa KBM, nggak ada alasan. Ketika Anda tahu Anda nggak punya, Anda datang ke sekolah, cari ruangan. Di ruangan situ sudah ada passwordnya, ikuti dengan baik, tidak ada masalah. Yang penting Anda mengikuti. Inilah tentang sekilas pandang tentang SMK Bina Warga. SMK Bina Warga sudah berdiri sejak tahun 97, telah meluluskan puluhan ribu lulusan. Alhamdulillah sudah banyak yang tertampung di dunia kerja. Karena kami tahu persis, karena pernah mengadakan reuni akbar luar biasa, sudah pada menjadi bos-bos di luar. Jadi sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Anda bisa nanti setelah MPLS ini betul-betul bisa menjatuhkan pilihan yang terbaik menurut Anda. Kalau sekarang masih ada keraguan-keraguan, itu hal yang wajar karena kita belum memahami secara utuh SMK ini atau SMK Bina Warga 1 ini ataupun jurusan yang kita ikuti ini. Karena bisa saja jurusan yang Anda pilih ini adalah mengikuti teman atau kehendak orang tua atau hanya sekedar mendaftar saja. Tapi setelah selesai MPLS kita berharap Anda sudah punya pilihan yang the best, yang terbaik. Inilah yang sekilas pandang tentang SMK Bina Warga. SMK Bina Warga nggak usah Anda ragukan, tetap eksis sejak tahun 97. Alhamdulillah sampai sekarang eksis dengan baik. Dan sejalan seiring dengan SMK Bina Warga, SMK 2 Negeri 2 Kota Bogor, dan guru-gurunya 70% dari SMK Negeri 2 Kota Bogor. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti. Kemudian kami informasikan KBM kita nantinya itu 5 hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, sehingga dan Jumat itu juga nyambung lagi, ada sebagian yang nyambung, habis sholat Jumat nyambung lagi, sehingga Sabtu kita libur sama dengan SMK Negeri 2. Jadi mulai tahun pelajaran ini kami betul-betul mengikuti KBM di SMK Negeri 2 karena gurunya juga dari sana 70%, sehingga tahun ini kita mencoba mengikuti 5 hari seminggu. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dengan baik dan menjatuhkan pilihan the best sehingga Anda menjadi enjoy di SMK Bina Warga Kota Bogor ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan disampaikan pada kami, apa yang keluhan-keluhan Anda atau harapan-harapan Anda, sehingga kita bisa bekerja sama sebaik-baiknya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, adik-adik para calon siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, untuk lebih jelasnya nanti bisa kita saksikan bersama gambar atau video yang ada yang nanti akan ditampilkan di sini, sehingga Anda betul-betul bisa memahami sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih.